Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Saya lagi baca-baca buku terbaru saya, Solusi. Buku terbaru saya Solusi, kemudian membaca nasihat Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu tentang 4 hal yang sering dilupakan seseorang ketika mengalami 4 peristiwa. Yang pertama, orang yang diuji dengan rasa suntuk atau susah hati, mengapa dia tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Biasanya kalau habis sholat witir ini kita baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, saya heran ada orang yang merasa suntuk, susah hati, nggak enak hati, ya galau. Kenapa dia tidak membaca doa ini? Sementara di Al-Quran dijelaskan ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan paus, dalam kegelapan samudera, kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus, Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah nyatakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami selamatkan, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Anbiya ayat 88. Nah, ikhwani rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam kisahnya banyak sekali pelajaran. Ya, banyak pelajaran yang terdapat dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam. Salah satunya adalah bagaimana ketika beliau akan dibuang dari kapal. Ya, akan dibuang dari kapal karena ada badai yang luar biasa. Kemudian satu kapal itu penumpangnya sepakat harus diundi, nanti yang keluar itu yang dibuang. Ya, agar badainya reda. Maka saat itu setelah diundi jatuh pada Nabi Yunus. Undiannya jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam. Anehnya seisi kapal itu menolak, mengatakan jangan buang, ya, jangan buang orang ini, jangan buang beliau. Mereka tidak kenal kalau beliau seorang nabi, nggak kenal, bahkan mungkin sebagian besar nggak tahu namanya. Ya, nggak tahu namanya. Tetapi mereka sepakat yang ini jangan dibuang. Kenapa? Walaupun belum lama Nabi Yunus alaihissalam berada di kapal tersebut, ternyata budi pekertinya, akhlaknya, tutur katanya, sikapnya, perbuatannya, pancaran cahaya di wajah beliau alaihissalam telah membuat seisi kapal jatuh cinta. Ya, membuat seisi kapal jatuh cinta sehingga mereka berkeberatan kalau beliau dibuang. Mereka pun minta agar undian diulang. Bayangkan ini padahal semuanya kan terselamatkan nyawanya. Kalau Nabi Yunus dibuang kan semuanya selamat nyawanya. Tapi mereka nggak mau selamat sementara orang baik ini, orang soleh ini yang jadi korban. Mereka nggak mau. Ulangi saja. Biar salah seorang di antara kami yang jadi korban yang dibuang. Jangan yang satu ini. Ini adalah sikap hati yang luar biasa. Meskipun belum lama mengenal, ya tetapi udah bisa jatuh cinta kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat menarik. Bagaimana hebatnya Nabi Yunus ketika beliau itu menjalani kehidupan bersama orang-orang yang tak dikenal, menjalani kehidupan bersama orang-orang asing, ya, menjalani kehidupan bersama orang-orang yang baru ditemui. Ya, beliau bisa memberikan kesan yang sangat mendalam di hati mereka semua. Dan undian pun diulangi sampai 3 kali, ternyata tetap yang keluar Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Yunus pun memaksa agar beliau yang dibuang. Nah, saat beliau dilempar laut dengan penuh rasa haru, ya, dilempar laut, maka saat itu tiba-tiba muncul ikan besar raksasa, ikan paus kalau kita sebutnya, yang menelan Nabi Yunus, tapi menelannya dengan lembut dan samudera, ke pedalaman samudera. Di dalamnya samudera itulah tidak resah, tidak bingung, tidak galau, nyantai, duduk, tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illa anta. Nggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang telah mendolimi diriku sendiri. Ikhwani rahimakumullah.
Walaupun kalimat ini bukan doa, nggak minta apa-apa, tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 88, fastajabna lahu, ya, dan kami kabulkan permohonannya. Nabi Yunus nggak minta apa-apa, tapi Allah katakan fastajabna lahu, kami kabulkan permohonannya. Nah, al-i'tiraf mengakui, ya, mengakui kesalahan, walaupun nggak ada nabi yang berbuat dosa, ya, nggak ada nabi yang berbuat kemaksiatan, maksum, terlindung dari perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi introspeksi diri, ya, menganggap dirinya punya salah, menganggap dirinya punya kekurangan, nah, itu maqamun azim, suatu pangkat yang tinggi, i'tiraf. Nah, dengan introspeksi diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Allah taala memberikan solusi. Ya, memberikan solusi apa yang sebetulnya diinginkan oleh Nabi Yunus alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kalau kita lagi mengalami yang gak enak atau ada suatu perkara yang tidak menyenangkan, duduk, ya, menyingkir sejenak dari keramaian, sendiri bersama Allah taala, kemudian betul-betul hujamkan dalam hati, la ilaha illa anta inni kuntum minadh dhalimin, menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Allah, Maha Maha Suci Engkau ya Allah, sungguh akulah yang termasuk orang-orang yang zalim. Introspeksi diri kita, maka Allah pun akan memberikan solusi. Ikhwani rahimakumullah, walaupun kalimat ini bukan doa, gak minta apa-apa, tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 88, fastajabna lahu, ya, dan kami kabulkan permohonannya. Nabi Yunus gak minta apa-apa, tapi Allah katakan fastajabna lahu, kami kabulkan permohonannya. Nah, al-i'tiraf mengakui, ya, mengakui kesalahan, walaupun nggak ada nabi yang berbuat dosa, ya, nggak ada nabi yang berbuat kemaksiatan, maksum, terlindung dari perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi introspeksi diri, ya, menganggap dirinya punya salah, menganggap dirinya punya kekurangan, nah, itu maqamun azim, suatu pangkat yang tinggi, i'tiraf. Nah, dengan introspeksi diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Allah taala memberikan solusi, ya, memberikan solusi apa yang sebetulnya diinginkan oleh Nabi Yunus alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kalau kita lagi mengalami yang gak enak atau ada suatu perkara yang tidak menyenangkan, duduk, ya, menyingkir sejenak dari keramaian, sendiri bersama Allah taala, kemudian betul-betul hujamkan dalam hati, la ilaha illa anta inni kuntum minadh dhalimin, menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Allah, Maha Maha Suci Engkau ya Allah, sungguh akulah yang termasuk orang-orang yang zalim. Introspeksi diri kita, maka Allah pun akan memberikan solusi. Jazakumullah khairan.